Selamat berjumpa rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang teori human development atau teori pembangunan manusia yang dikenal sebagai sumber daya manusia, di mana intinya pada kesempatan ini teori ini akan membahas tentang bagaimana membuat kapasitas manusia itu lebih besar, memiliki kompetensi, kemampuan yang lebih tinggi untuk melayani orang-orang di sekitarnya dengan berbagai kebutuhan, sehingga orang-orang tersebut memiliki berbagai pilihan dari setiap layanan yang diberikan oleh seseorang. Ada 5 teori yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, dan yang terakhir adalah People Central Development Theory. Nah, di mana Human Capital Theory ini terdiri dari 2 kata, human manusia atau capital adalah modal, di mana diartikan capital sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengkonsumsi selama proses produksi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Sehingga oleh sebab itu mereka harus memiliki beberapa kompetensi yang bisa diperoleh dari hasil belajar, magang, pengalaman hidupnya untuk selalu dapat meningkatkan kapasitas dalam rangka melayani setiap kebutuhan manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ada beberapa pembahasan tentang konsep daripada human capital ini. Yang pertama ada human capital ini sebagai aspek individual. Di sana dicatatkan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rastogi yang menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika mereka memahami bahwa setiap sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu perlu ditingkatkan kualitasnya, kemanfaatannya untuk bisa mengeluarkan sesuatu dengan sedikit energi menghasilkan manfaat yang lebih besar. Oleh sebab itu, setiap memahami sumber daya, manusia harus memiliki kemampuan. Ya. Jadi misalnya kalau kita orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi atau pembekalan teori kapital akan melihat sebagai contoh kayu. Kayu itu sebagai suatu kayu yang gelondongan saja, yang bisa saja dia jual sebagai kayu api. Tetapi ketika human capitalnya memiliki kompetensi, memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda, bahwa kayu itu akan bisa memberi manfaat yang lebih besar. Misalnya dijadikan kayu ukiran, sehingga nilai jualnya lebih mahal. Dijadikan sebagai simbol negara, ya, misalnya dijadikan simbol negara atau simbol daerah seperti singa, patung singa, raja itu. Maka ketika kayu itu menjadi patung singa raja, singa ambara raja, maka banyak orang yang memperhatikannya kalau tempatnya tidak tepat, gitu ya. Bahkan mungkin menyalahkan orang-orang yang menempatkan tidak tepat, misalnya di tempat sampah dan seterusnya, karena itu adalah simbol daerah atau simbol negara. Tidak boleh diperlakukan secara tidak baik, ya. Berarti nilainya akan lebih besar daripada kayu ukiran tadi, gitu. Ya. Itu akan mempengaruhi secara ideologi setiap orang yang melihat simbol negaranya teraniaya, ya, apakah misalnya dibakar, ya, atau dicabik-cabik dan seterusnya. Nah, yang kedua, human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui berbagai aktivitas pendidikan, sekolah, kursus, dan pelatihan. Human capital merupakan suatu yang didapat melalui akumulasi suatu proses tertentu. Jadi saya bilang tadi bahwa setiap kapasitas manusia yang meningkat itu didasarkan pada pengetahuan yang dipelajari melalui proses tertentu. Ada yang belajar sampai perguruan tinggi, ya, bahkan sampai pasca sarjana, pendidikan terakhir. Ada yang belajar melalui asrama, ada yang belajar melalui latihan, ada yang belajar melalui bekerja. Sehingga mereka sangat profesionalisme dalam mengerjakan sesuatu yang menjadi bidang pekerjaan mereka. Ya.
itu butuh proses tertentu, sehingga setiap orang akan berproses gitu. Ya, apa yang ditekuninya setiap saat, dilakoni setiap saat, itulah yang akan menjadi kapasitas mereka di dalam membangun sumber daya dirinya. Lalu yang ketiga, human capital melalui perspektif orientasi produksi, yang menyatakan bahwa human capital merupakan sumber mendasar dari produktivitas ekonomi. Bahwa human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi untuk mencapai sebuah pengalaman tertentu, profesionalisme tertentu, kita sebagai manusia tidak akan bisa menghitung berapa investasi yang kita keluarkan untuk menjadi seorang dokter yang ahli, untuk menjadi seorang politikus yang ahli. Ya. Mungkin kalau ada hitung-hitungan uang kita bisa hitung gitu ya. Uang yang keluar bisa kita notakan gitu. Tapi waktu yang habis ya, meninggalkan keluarga, kemudian rasa sakit yang kita tahan, rasa lapar yang kita tahan, yang mempengaruhi kesehatan kita. Kalau itu kita hitung berapa? Kita tidak bisa menghitungnya gitu. Sebenarnya dalam pendidikan kita, saudara sebagai mahasiswa mestinya tidak menyia-nyiakan kesempatan mendapat perolehan pendidikan. Karena kita memperoleh pendidikan tertentu yang baik itu menghabiskan waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan kesenangan-kesenangan lain yang kalau kita hitung tidak bisa dihitung dengan uang. Ya. Mungkin bayar SPP Anda bisa menghitung 8 juta, 3 juta, 8 juta gitu ya. Bisa Anda cari dalam 6 bulan. Tapi kebahagiaan yang Anda tinggalkan, bercengkrama dengan keluarga, harus menonton TV, harus mengerjakan hobinya, ya, dan sebagainya, yang menyita cukup waktu. Bahkan ketika Anda mengerjakan tugas yang tidak bisa Anda selesaikan, bisa menangis-nangis, gitu. Misalnya dalam penyusunan skripsi. Gitu. Maka oleh sebab itu, sebenarnya proses itu adalah untuk berupaya meningkatkan kapasitas saudara supaya memiliki apa yang disebut dengan human capital. Jadi perhitungan kita di dalam indeks prestasi manusia itu tidak hanya persoalan Anda memiliki ijazah sarjana, tidak. Tapi apakah betul-betul memiliki kompetensi, sikap, dan sifat terhadap hal-hal tertentu yang bisa mencirikan kualitas hidup itu berubah, gitu ya. Kemudian Franks dan Bemannke berpendapat bahwa human capital adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan dan keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang mempengaruhi produktivitas manusia. Ternyata apa yang menjadi human capital yang Anda sudah miliki sampai saat ini, apakah Anda sekarang sebagai orang organisasi, orang rumah sakit, orang polisi, ya, atau satpam, atau memiliki jabatan tertentu, tidak ringan dari proses yang kita lalui. Gitu. Jadi ada pendidikannya mungkin sangat kecil sekali. Anda hanya belajar sampai tingkat SMA mungkin 9 tahun gitu, atau 12 tahun ya. Tetapi lebih dari itu, Anda bisa mengorbankan waktu untuk pelatihan, Anda juga mengorbankan tenaga dan pikiran untuk memperoleh keterampilan. Anda harus merubah kebiasaan-kebiasaan Anda yang Anda senangi, misalnya jogging, misalnya bersanteria dan seterusnya. Juga sering juga mengorbankan kesehatan kita. Ketika Anda mengerjakan pekerjaan dosen-dosen, Anda harus bergadang, mungkin berhari-hari, ya, sehingga Anda sakit. Itu baru diri Anda, tetapi Anda juga sering mengorbankan waktu dan perasaan saudara, anak dan istri saudara atau keluarga yang lain. Kadang-kadang Anda marah-marah ya terhadap anak karena pekerjaannya menumpuk dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita tidak sadari berpengaruh terhadap kapasitas bentukan atau kapasitas atau kekuatan daripada human capital yang Anda miliki. Ya. Kemudian kita lihat pendapatnya Todaro. Todaro mengungkapkan bahwa human capital dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau kita bisa mengukurnya, kalau di dalam keilmuan
Mungkin nanti kita dalam menyusun perencanaan ya di daerah ataupun di provinsi atau di negara ini, maka ada beberapa ukuran yang sudah disepakati melalui pertama adalah pendidikan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seseorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan, maka kemampuan dan keterampilannya yang dimiliki semakin tinggi. Logikanya seperti itu gitu. Jangan sampai ketika Anda sudah selesai sarjana, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan yang Anda miliki. Di bidang pendidikan dapat diukur melalui angka melek huruf. Ya bisa baca, ya ini paling sederhana. Kemudian rata-rata lama sekolah. Jadi berapa tahun Anda mengenyam sekolah dari seluruh penduduk. Ya. Jadi mungkin kalau dia 12 tahun ya tingkat SMA, berarti masih rendah. Kalau dia mencapai misalnya 19 tahun mungkin tingkat sarjana, berarti sudah sedang. Sehingga dari situlah kita bisa mengukur daripada kemajuan human capital di suatu negara. Pengukuran indikator kesehatan dalam human capital dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup. Jadi setiap tahun mestinya dengan kesehatan semakin maju, standar kesehatan semakin maju, maka angka harapan hidup itu semakin tinggi. Jangan sebaliknya. Zaman dulu orang bisa hidup sampai 100 tahun bahkan lebih. Tapi sekarang semakin turun. Gitu. Dari 100 menjadi 90, menjadi 85, gitu ya, menjadi 70. Gitu. Lalu kemudian kita merangkak dengan kesehatan lebih baik sekarang meningkat menjadi 71, menjadi 73 setiap tahunnya. Ya belum bisa mencapai tingkat harapan hidup seperti zaman dulu. Ya. Karena nanti akan berkontribusi cukup antara lingkungan ya, yang dalam hal ini perubahan lingkungan sangat signifikan mempengaruhi cara makan ya, tingkat kestresan orang ya, kemudian juga berbagai penyakit yang menyerang manusia pada saat ini. Sehingga kondisi alamiah seperti tempo dulu ini sekarang harus diikuti dengan upaya-upaya propaganda-propaganda atau kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan. Supaya kita kembali bisa memperoleh angka harapan hidup yang lebih baik. Nilai angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup mereka. Lalu yang teori kedua adalah Human Investment Theory. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai uang, dengan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Manusia memiliki kualitas tinggi secara fisik, intelektual, dan nurani. Sebagai manusia diharapkan bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan disebut sebagai manusia sejati. Jadi yang dia cari dalam Human Investment Theory ini adalah manusia sejati. Jadi manusia yang sudah dibekali oleh kapasitas kemampuan human capital yang baik ya, seperti dari keterampilan, cara pandang, kesehatannya bagus. Hanya orang-orang itulah yang bisa memiliki atau mengembangkan nilai sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Jadi ketika mereka sudah tidak lagi berbicara hanya persoalan ekonomi semata, jadi sudah mapan di bidang ekonomi gitu ya. Kesehatannya juga sudah bagus ya, maka dia akan memiliki nilai sosial, mampu berkembang di dalam masyarakat, mampu dihormati di masyarakat. Secara ekonomi mampu meningkatkan kapasitas orang lain untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Ya, jadi bos menciptakan lapangan kerja, ya, menciptakan lapangan kerja yang banyak, menciptakan orang-orang cerdas di bidang ekonomi yang banyak. Secara politik mereka mampu mempengaruhi audiens tanpa dengan mengeluarkan uang, tetapi dengan investasi-investasi yang dia sudah bangun, yang menunjukkan nilai-nilai yang dikejar oleh masyarakat, misalnya seperti gerakan-gerakan sosial ya. Jadi meskipun mereka tanpa
mengeluarkan uang didukung oleh masyarakat. Ya. Jadi secara politik mereka memiliki kekuasaan yang sudah ditanam sebelumnya. Siapa yang bisa menanam kekuasaan seperti itu? Hanyalah orang-orang yang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Ya. Kalau tidak, maka dia akan mengeluarkan sumber daya ekonominya terlalu banyak, tetapi sebenarnya bisa saja mereka tidak terpilih di dalam kancah politik. Demikian juga kebudayaan. Orang-orang akan mampu menciptakan kebudayaan digugu dan ditiru oleh orang lain ketika mereka sudah mampu membuktikan kapasitas dirinya. Ya, pendidikannya sangat tinggi, perilakunya ada berubah, ya. Kemudian kehidupan keluarganya juga bagus, ya, ditiru oleh masyarakat sekitarnya, ya. Dibicarakan secara baik oleh orang lain. Di sepadan pengetahuannya dengan pemahaman sosial dan politiknya di mereka. Ya. Jadi semacam misalnya kalau kita pahami seperti Mahatma Gandhi itu misalnya. Pada zamannya itu mereka tidak menggunakan uang untuk mempengaruhi gerakan di dalam masyarakat. Misalnya swadaya, gerakan swadesi dan seterusnya. Tetapi dengan paham tertentu yang telah dibuktikan oleh masyarakat memang benar adanya. Beliau sebagai manusia yang sejati. Terbukti setelah dikerjakan ide-ide mereka, ide-ide beliau, banyak perubahan yang terjadi di wilayah mereka. Ya, demikian juga tokoh-tokoh nasional kita. Ya, sehingga ada perubahan yang patut ditiru, yang berdampak sosial secara ekonomi, politik maupun budaya. Ada 7 kategori komprehensif yang disebut sebagai multi kecerdasan dalam manusia. Jadi kemampuan manusia ada 7. Yang pertama adalah kecerdasan verbalinguistik, yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan matematis logis, kapasitas manusia dalam menggunakan angka-angka secara efektif. Jadi dalam rangka dia misalnya menghitung sesuatu, dia bisa lakukan secara cepat. Kecerdasan spasial atau keruangan, kemampuan manusia untuk mencerna dunia visual spasial secara akurat. Jadi dia bisa melihat ruang atau wilayah lingkungannya, apa yang menjadi kebutuhan wilayah tersebut. Ya. Dia juga bisa melihat masa lalunya, masa sekarang, masa yang akan datang. Ya. Masa lalu sebagai daya dukung dan masa sekarang sebagai daya dukung untuk memproyeksikan perencanaan masa depan. Kecerdasan jasmani kinestika, ya, keahlian manusia dalam menggunakan badani seseorang untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Jadi kecerdasan mereka melakukan olah diri, ya, ekspresi wajah, kemudian dalam melakukan visualisasi diri dapat berpengaruh terhadap kehidupan sekitarnya. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kapasitas manusia dalam mempersepsikan, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan aneka bentuk musik, termasuk sensitivitas, ritme, melodi, dan warna musik. Jadi, setiap orang cerdas akan bisa memahami atau mengingat sebuah lirik musik yang membuat dia senang, lalu mengekspresikan, menjadikan orang lain juga senang, tertawa, dan seterusnya. Ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang cerdas. Jadi tidak mudah untuk membuat orang lain ketawa. Tidak mudah orang lain untuk bisa meresapi setiap alunan puisi yang kita buat. Nyanyian lagu, sinden, atau nyanyian Bali, dan seterusnya. Itu perlu keahlian dan peresapan yang sangat luar biasa. Kecerdasan interpersonal, kemampuan manusia dalam mempersepsikan dan membuat perbedaan dalam suasana intensif, motivasi dan perasaan antar orang, termasuk sensitivitas, ekspresi wajah, suara, mimik, kemampuan membedakan aneka warna, wacana interpersonal, dan kemampuan secara
efektif merespon wacana hubungan interpersonal secara pragmatis. Jadi kecerdasan orang untuk bagaimana dia menyublimkan diri supaya berada di antara orang lain itu bisa beradaptasi secara cepat. Ini juga keahlian ya. Merubah persepsi orang, kita harus mengikuti gaya gerak juga mungkin seni budaya mereka supaya kita bisa mudah memahami dan menyatu dengan kehidupan mereka. Menyatukan orang-orang yang sedang berkonflik, ini sesuatu yang dibutuhkan kecerdasan interpersonal ini. Memahami orang yang sangat keras, memahami orang yang sangat lembut. Ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Bagaimana kemampuan interpersonal ini harus dikuasai. Termasuk juga warna, termasuk memadukan warna, termasuk motivasi. Jadi orang yang dalam keadaan sedih supaya menjadi gembira, ya. Kemudian orang yang dalam keadaan terpuruk menjadi bangkit dan seterusnya. Ya, kecerdasan intrapersonal, kemampuan untuk bertindak secara adaptif atas dasar basis keilmuan yang ada padanya. Jadi ini kecerdasan yang paling terakhir ya dari 7 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan interpersonal, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Jadi bagaimana orang-orang bisa mengelola basis keilmuannya di dalam diri mereka untuk menunjukkannya kepada masyarakat bahwa saya memiliki keahlian apa. Akan tercermin dalam setiap tindakannya, setiap hasil pekerjaannya ya. Misalnya seorang tukang yang barangkali ada tukang-tukang yang mungkin saudara senangi ya. Pekerjaannya rapi, bekerjanya cepat, ya, tidak banyak menggunakan waktu, lalu kemudian jujur ya. Meskipun kita tinggalkan di rumah sendirian bekerja, selesai kerjaannya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ada tukang yang malas ya, ditungguin juga bisa dia penyimpangan waktu ya, penyimpangan bahan dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya mereka tidak memahami bahwa dia memiliki keterampilan sebagai tukang yang harus ditingkatkan kualitasnya terus. Jadi jangan sampai pensiun jadi tukang dia hanya punya centong saja atau alat pertukangan saja. Tapi bagaimana seorang tukang nanti berubah menjadi pemborong kecil menjadi pemborong besar, tender tingkat nasional dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kemampuan intrapersonal. Ya. Jadi di rumah sakit, Anda kebetulan bekerja di rumah sakit, bidang obat misalnya harus Anda kuasai di bidang obat. Tidak saja mereknya, tapi jenisnya, pengaruhnya dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengadvokasi, mengekspan dokter-dokter yang menggunakan obat. Ya. Anda bekerja di kepolisian, segala jenis penyakit masyarakat, segala jenis kejahatan dalam masyarakat sudah ada di dalam pemikiran kita setiap saat. Plus cara penanggulangannya, baik secara represif maupun secara persuasif. Jadi tidak semua kejahatan itu didekati dengan cara represif atau penerapan sanksi. Ya. Nah, kemudian mengukur keefisienan investasi melalui IRR atau Internal Rates of Return, ya. Jadi kita masih bicara soal human investment theory. Jadi ada alat ukurnya. Yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseorang akan melanjutkan sekolah atau tidak. Perhitungan IRR dapat digunakan untuk menerangkan situasi kerja seperti bertambahnya pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik di Indonesia.
internal rate and return. Kemudian IRR dapat dipergunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga dari masing-masing jenis dan tingkatan pendidikan beberapa tahun ke depan. Nanti ada alat ukurnya yang kita sebut IRR ini untuk mengukur kemampuan orang, apakah ini dia bisa sekolah sampai perguruan tinggi atau tidak. Bisa mengukur hasil pembelajaran, apakah nanti akan meningkatkan pengangguran orang terdidik atau tidak. Karena nanti kalau di setiap lulusan penciptaan jurusan dan seterusnya, itu harus diukur juga dengan atau disepadankan dengan kebutuhan kerja yang ada. Makanya dalam nomenklatur pendidikan terus dirubah apa sih sekarang yang dibutuhkan. Termasuk juga gelarnya dari ESOS menjadi sarjana administrasi, jadi dari manajemen ekonomi menjadi sarjana manajemen, dikhususkan sarjana akuntansi. Udah mulai dikhususkan. Jadi kalau dulu akuntansi maupun ekonomi manajemen semuanya SE kan gitu. Mulai supaya nanti antara hasil pembelajaran supaya terserap di dalam dunia kerja. Juga bisa mengukur tentang tenaga yang dibutuhkan ke depan untuk menciptakan orang-orang yang cerdas tetapi bisa juga mendapatkan pekerjaan. Perhitungan IRR dapat dipergunakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja. Perhitungan IRR sosial terutama digunakan untuk menentukan apakah suatu program pendidikan tertentu cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak. Dan dalam hal ini pemilihan prioritas dari berbagai alternatif program pendidikan yang terbuka. Kita lanjutkan dengan teori yang ketiga, Human Development Theory. Human Development Theory atau pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia atau UNDP yang sumbernya dari UNDP. Kemudian teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan per kapita. Menurut UNDP, pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Nah, inilah yang harus dicermati bahwa pembangunan manusia ini merupakan suatu proses bagaimana supaya pilihan-pilihan manusia itu semakin banyak dan bisa kualitasnya juga semakin baik. Ya. Jadi teori ini dapat memperbaiki analisis sumber daya manusia. Ya. Jadi sebelumnya yang berlandasan pada produk domestik bruto dan rata-rata pendapatan per kapita. Jadi kalau kita menyusun perencanaan di daerah, sering kita mendengar bahwa produk domestik bruto atau per kapita, pendapatan per kapita ini menjadi bahan acuan di dalam perencanaan daerah. Ya. Premis teori dasar dari human development ini yang pertama adalah pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya. Jadi tidak hanya pendapatan mereka yang kita sasar, tetapi bagaimana juga masyarakat banyak pilihan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Jadi ketika melaksanakan pembangunan, bagaimana juga kompetensi mereka dihargai dalam proses pembangunan. Jadi apakah itu dalam partisipasi perencanaan pembangunan, ya, dalam penempatan orang di dalam bekerja, ya. Jadi misalnya kalau seorang
insinyur pertanian kita tempatkan di bidang pertanian, ya. Seorang kesehatan ditempatkan di bidang kesehatan. Itu juga sebagai proses pengakuan terhadap kemampuan orang. Juga termasuk minat dan bakatnya, ya. Jadi apa yang menjadi minat dan bakat dari seseorang itu kita harus tempatkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi semisal di dalam keluarga kita juga tidak bisa memaksakan kehendak orang tua terhadap pilihan-pilihan kuliah daripada anak mereka. Karena masing-masing orang tidak bisa turun, ya, kemampuan orang tuanya di bidang ekonomi, anaknya bisa di bidang kesenian gitu. Tapi juga membuat mereka hidup dan happy di dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan manusia didukung oleh 4 pilar yang pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Jadi 4 hal inilah yang harus dicari gitu, di dalam teori human development. Mereka harus selalu bisa berproduktivitas dalam bidang apapun, kualitasnya harus dihargai, ya, hasil kerjanya ataupun ciptaannya harus dihargai, ya. Kemudian ada pemerataan, tidak ada istilahnya diskriminasi, ya, kemudian ketidakadilan, ya. Dan setiap usaha mereka dijamin berkesinambungan. Jangan lantas ketika keluar suatu kebijakan maka usaha-usaha tertentu bisa bangkrut. Keluar kebijakan baru, usaha-usaha tertentu bangkrut. Jadi keluar kebijakan baru memperkuat usaha atau bidang perekonomian atau bidang kesenian atau bidang budaya yang sudah ada itu semakin kuat, dan yang baru ini memperkuat peningkatan kapasitas maupun pilihan-pilihan manusia yang ada di wilayahnya. Sehingga nanti diharapkan setiap proses pembangunan itu mengandung learning proses atau upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapai pilihan-pilihan tersebut. Ya. Lalu 4 hal yang utama yang menjadi tujuan akhir teori ini adalah yang pertama, sudah jelas saya jelaskan tadi, produktivitas. Jadi penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki oleh investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya. Pemerataan, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Sinambungan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tetapi juga masa depan. Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Pengukuran daripada teori ini, ya, jadi teori human development ini ada beberapa pengukuran, ya. Yang pertama itu adalah indeks harapan hidup, menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun. Variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Jadi bukan hanya lama hidup, tetapi apakah dalam kehidupannya itu mereka memenuhi standar kesehatan yang baik, kan gitu. Indeks hidup layak diukur menggunakan PDRB per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi dalam perencanaan suatu daerah, PDRB ini sudah pasti menjadi indikator yang utama, gitu ya. Kemudian indeks pendidikan IV mencakup 2 indikator, yaitu melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Jadi Anda harus mencari data angka melek huruf di daerah maupun rata-rata lama sekolah. Inilah yang dipakai di dalam pengukuran human development theory. Nah, kita lanjutkan kepada teori yang keempat, People-Centered Development Theory. Ya. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan suatu konsep yang dicetuskan dalam International Conference of Population and Development (ICPD). Konferensi ini digagas oleh United Nations Population Fund atau UNFPA di Kairo, Mesir
pada tanggal 5 sampai 13 September 94. Jadi bagaimana supaya setiap pembangunan itu berfokus pada penduduk atau berwawasan kependudukan. Jadi ada beberapa tujuan yang dikejar oleh konferensi ini. Pertama adalah memberikan akses terbuka bagi keluarga berencana, hak-hak reproduksi serta kesehatan reproduksi dan seksual. Menciptakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Menanggulangi dampak individu, sosial dan ekonomi dari gerakan migrasi. Mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi dalam konferensi ini diarahkan kepada pengakuan terhadap hak-hak reproduksi yang banyak mengarah pada perlindungan terhadap kaum perempuan. Ya. Konsep pembangunan berwawasan ini atau berwawasan kependudukan ini terdiri dari yang pertama adalah population responsive policy, kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan penduduk. Ya. Kemudian population influence policy, kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan. Misalnya kalau kita lihat contoh population response policy, misalnya adanya jumlah penduduk usia kerja yang besar, maka pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Ya, karena kita berorientasi dengan keadaan penduduk. Ya, jumlah populasi remaja yang besar harus direspon dengan pemerintah dengan program pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja. Penduduk usia misalnya yang besar direspon dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi lansia. Ya. Nah, contoh konsep population influence policy, jumlah penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, dan persebaran penduduk tidak merata direspon dengan pemerintah melalui pembangunan atau suatu grand design pembangunan kependudukan dengan tujuan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas. Jadi kalau tidak merata dilakukan penyebaran jumlah penduduk. Ya. Kalau misalnya kualitas penduduknya rendah dari sisi pendidikan, maka program kerja di bidang pendidikan yang harus ditingkatkan. Ya. Kemudian kalau jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk sungguh tinggi, maka program KB harus digalakkan, ya. Atau pengaturan atau pembatasan jumlah kelahiran. Ya. Kemudian pembangunan berwawasan kependudukan atau PBK ini terdiri dari 4 konsep pembangunan. Yang pertama pembangunan berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan wawasan kependudukan. Jadi ada 4 konsep ini yang dikejar, ya. Jadi bagaimana setiap pembangunan itu berkelanjutan? Bagaimana setiap pembangunan itu memperhatikan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas manusia, ya. Kemudian juga berwawasan kependudukan. Jadi kita lihat bagaimana kondisi penduduknya, apa yang harus dibangun dan seterusnya. Ya. IPBK ini menggunakan 5 dimensi pengukurannya, yaitu partisipasi masyarakat, keberlanjutan, integrasi, pemihakan terhadap masyarakat miskin, dan kesetaraan. Jadi 5 hal ini yang harus terdapat di dalam konsep pembangunan masa kini. Jadi yang pertama adalah partisipasi masyarakat meningkat atau tidak. Kalau tidak ada partisipasi berarti tingkat kepercayaan masyarakat kurang, atau mungkin masyarakat masih lemah di bidang pertumbuhan ekonomi. Ya. Keberlanjutan, misalnya seperti tadi, produk-produk kebijakan harus dipastikan mendukung apa yang sudah ada supaya bisa berlanjut, dan yang akan ada itu memperkuat setiap program yang sudah dimiliki. Integrasi. Jadi kita pahami bahwa setiap pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pembangunan kesehatan, pendidikan berpengaruh terhadap ekonomi, politik berpengaruh terhadap ekonomi. Hingga kita harus bagaimana setiap program pembangunan itu terukur secara terintegrasi. Kemudian kebijakan dibuat adalah untuk mendorong atau melindungi orang-orang yang kurang mampu. Jadi secara sebenarnya lah, kalau kita membuat kebijakan itu adalah untuk menolong orang-orang yang
tidak mampu ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah memiliki kapasitas tinggi barangkali tidak perlu ada kebijakan-kebijakan yang banyak kan gitu, karena mereka sudah mandiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesetaraan. Barangkali di semua negara masih terus memikirkan ini, bagaimana supaya tidak ada kesenjangan yang sangat tinggi di antara masyarakat atau di antara gender ya, kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Dan yang terakhir teorinya adalah Sustainable Development Theory. Di Anda saudara sering mendengar SDGs, MDGs ya. Jadi inilah gong yang terakhir yang harus dikejar dalam setiap pembangunan daerah atau pembangunan sebuah negara. Jadi kalau SDGs, Sustainable Development Goals atau Millennium Development Goals ya. Jadi dokumen ini mencoba memadukan konsep Economic Development Goals, Population Development Goals, dan Environment Development Goals. Jadi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi bagaimana mengembangkan tujuan ekonomi, tentu mensejahterakan masyarakat. Bagaimana juga keberimbangan dengan perkembangan populasi ya. Jadi peningkatan perekonomian pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga harus menjamin lingkungan itu harus tetap sustainable kan gitu ya, atau Environment Development Goals. Maksud dari pembangunan berkelanjutan adalah dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan memikirkan kebutuhan hari esok. Ini kuncinya. Ya. Sasaran pembangunan berkelanjutan pertama adalah pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Jadi tidak zaman sekarang banyak Anda berpoya-poya, tetapi generasi berikutnya menjadi miskin, gitu ya. Atau sekarang makente, gitu ya. Tapi generasi berikutnya berpoya-poya, tidak seperti itu. Jadi standar yang dibuat sudah standar kesejahteraan yang itu ya. Jadi sudah di atas minimal semestinya gitu ya. Kemudian pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Kemudian sasaran berikutnya adalah mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang. Yang menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Nah, dalam SDGs itu ada 17 yang harus diukur ya. Jadi Anda bisa nanti membaca di berbagai media ya, ada 17 di Sustainable Development Goals ini. Pertama menuntaskan kemiskinan ya, kemudian menuntaskan kelaparan, menciptakan ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi masyarakat ya. Kemudian menjamin kesehatan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi penduduk seluruh usia. Menjamin kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di seluruh dunia, mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencapai ketersediaan dan keberlanjutan air. Makanya sekarang sampai ke tingkat desa pun ada perarem tentang sumber daya air ya. Nah, kita harus menjamin keberlangsungan sumber daya air sebagai sesuatu yang sangat vital. Kita baru berkelimpahan air di Indonesia, kita menggunakannya tidak efektif. Nah, kan negara-negara lain itu membeli air dari negara lain atau menyuling dalam menggunakan teknologi yang luar biasa, sehingga air itu sangat menjadi suatu hal yang sangat langka. Sedangkan kita berlimpah air tetapi penggunaannya tidak efektif, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang 7, mencapai ketersediaan dan keberlanjutan energi, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan layak untuk semua, membangun infrastruktur yang baik dan menciptakan industri yang inovatif dan berkelanjutan,
mengurangi kesenjangan antar negara, menciptakan kota dan tempat tinggal yang aman, sejahtera dan berkelanjutan, menjamin pola produksi konsumsi yang berkelanjutan, memerangi perubahan iklim dan memberikan aksi. Maksudnya, jadi ketika ada perubahan iklim, kita harus berusaha bagaimana supaya perubahan itu tidak signifikan mempengaruhi kita. Mungkin kita akan melakukan penghijauan, mengurangi pembakaran, ya. Kemudian pembangunan gedung harus betul-betul menggunakan HAMDAL dan seterusnya. Melakukan konservasi terhadap sumber daya laut dan lautan. Dan menjaga dan melakukan konservasi terhadap sumber daya lahan dan hutan, menciptakan perdamaian dunia dan hukum yang adil dan di dunia, menguatkan kerjasama antar negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi kerjasama antar negara juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah MDGs dengan 8 butir tujuannya, ya. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, tetap fokus di situ. Pencapaian pendidikan dasar bagi semua, mendukung kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, menurunkan jumlah kematian anak, meningkatkan kesehatan para ibu, menanggulangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan langkah kemitraan global dalam rangka pembangunan. Ya, jadi itulah beberapa hal yang harus saudara cermati di dalam pembangunan, teori pembangunan manusia atau Human Development Theory. Sumber bacaan yang bisa Anda download, beberapa yang kita sebagai sumber adalah Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Hafidz Nurkulis yang Anda bisa download atau baca di situs ini. Ya. Demikianlah saya sampaikan, semoga Anda mengerti, karena teori ini sangat berguna ketika kita merencanakan pembangunan di daerah. Harus Anda pahami sebagai lulusan administrasi publik, ya, sehingga nanti di dalam perencanaan dimanapun Anda berada akan dilibatkan dalam perencanaan kegiatan SKPD yang mengacu pada program-program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih.